Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Kita mau ke volume 12 nih Pak Ustadz. Nih, sekarang kan lagi rame Pak Ustadz. Apa? The Right Man and the Right Place. Tadi ada menteri yang bukan dari anggota partai, ada anggota DPRD cuma lulusan SMA, ada bupati yang jadi bupati dengan ijazah yang palsu selama 5 tahun, terus akhirnya ketahuan ternyata jasanya palsu ketika dia jalan lagi. Ada juga yang ya banyak hal Pak. Jadi ketika si anggota DPRD-nya ataupun kepala daerahnya itu menjabat, dia belajar lagi sama ASN-nya, entah itu peraturan pengadaan barang jasa, pengelolaan pegawaian ataupun eh, pengelolaan keuangan daerah, ataupun juga kadang-kadang sudah berumur yang jadi kepala daerah, jadi lemas gitu karena dia nggak pernah ikut LDK Lemhanas selama sebulan, jadi yang masuk yang jadi udah tua-tua, udah nggak semangat kerja, soalnya sudah berumur lah. Nah itu menurut Pak Yai gimana Pak Yai Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah di hari Jumat ini, pada sholat Jumat biasa kita ngopi, nyebat, nyeruput, nyebat. Tadi sholat Jumat, kebetulan hari ini adalah hari buruh. Kita nggak ikut apa yang terjadi di luar. Kita hanya melaksanakan sunnah-sunnah Jumat. Itu pun juga kita laksanakan. Ketika sholat Jumat kan sebelumnya kita disuruh toharoh, mandi, potong kuku, cukur, dan sebagainya. Berkaitan dengan Mas Agung ya, ada satu hadis Rasulullah SAW, yang hadis ini nggak tahu riwayat siapa ya. Saking banyaknya para dai, para ulama, para ustadz yang mengungkapkan dalil ini, insya Allah dalil ini sahih. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadirus sa'ah. Idza apabila wusida itu diserahkan, amru suatu urusan, ila ghairi ahlihi kepada orang yang tidak kompeten, orang yang tidak bidangnya, orang yang tidak memiliki kapasitas di bidang itu, maka kata Rasulullah, fangtadirus sa'ah, tunggu saja saat kehancurannya. Jadi kalau menyerahkan satu urusan kepada orang yang tidak ngerti urusan itu, tidak cakap di dalam menangani urusan itu, fangtadirus sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Dulu waktu saya SMP itu, bahkan ada pemilihan ketua OSIS. Itu entah zaman apa gitu ya. Itu yang dipilih itu orang yang paling unik, yang lucu. Ya, akhirnya ya perjalanannya nggak mutu. Pemilihan ketua kelas dicari yang lucu atau gimana. Padahal yang paling utama orang memimpin itu dzu ilmin. Orang itu punya ilmunya. Syukur orang itu dzu quwwatin, punya kekuatan, baik fisik maupun jabatan, atau pamor atau pengaruh.
Dzu malin, punya harta. Ini kalau tiga kekuatan ini menjadi pemimpin tuh, orang itu akan menjadi pemimpin yang disegani. Satu tahu ilmunya, ilmu memimpin itu menjadi ketua. Yang kedua, dia memang karismatik, disegani. Itu. Dzu kuatin, kuat. Ya kalau pemimpinnya fisik perlu bodi yang kuat ya, karena mau tarung kan ya, mesti dicari yang kuat dalam fisik. Jadi, tapi pengertian dzu kuatin itu sebetulnya pengertiannya itu kuat dalam pengertian itu punya kekuatan tuh, punya pengaruh. Dalam bahasa kita karismatik. Orang karismatik itu kalau ada pemilihan nggak perlu pakai modal uang. Apalagi orang itu dzu malin, kaya lagi. Nah orang-orang sekarang tuh ada yang kepingin menduduki suatu jabatan, mendapatkan amanah atau urusan, bahkan untuk mendapatkan pengaruh. Itu. Atau untuk mendapatkan materi. Ini kan udah ilmunya nggak punya, dia kepingin mendapatkan keuntungan atau pengaruh, dia menjabat. Jadi kalau ada kemudian hal-hal yang mengecewakan, itu persis yang dikatakan oleh Rasulullah, tunggu saat kehancurannya. Jadi sebagai contoh kita punya TV ya, TV kita rusak, harusnya kan didandani oleh orang ahli elektro, diserahkan ke tukang jahit. Nah, ya tukang jahit kan bukan bidangnya. Atau sebaliknya kita mau jahit kain kita yang mungkin mau bikin baju, serahkan pada tukang bangunan, kan nggak cocok. Dan dunia sekarang ini hal-hal kayak gitu tuh sering terjadi. Seperti yang tadi kita ditanyakan tadi. Ada pejabat yang ngurusi umat sekian banyak, kompleks, tapi nggak memiliki kemampuan untuk membaca ilmu yang cukup untuk menyelesaikan masalah. Ya, hal-hal lucu itu terjadi. Yang kita lihat di YouTube, di sosial media itu. Ungkapan-ungkapan seorang yang sudah kategori pejabat, tapi lucu itu. Karena kemampuan orang itu akan mengungkapkan aja dari segi ungkapan ya. Itu apa yang ada dalam pikirannya. Kalau pikirannya orang itu cerdas, ungkapannya juga mutu itu. Orang itu ya nggak cerdas, ungkapannya ya sebatas itu. Satu contoh ungkapan yang viral, untuk menghemat energi, disarankan kepada ibu-ibu, kalau habis masak matikan kompor. Ini kan menunjukkan kelasnya. Orang yang memiliki kapasitas di bidang itu, bukan begitu ungkapannya. Ada ungkapan lagi, ada kecelakaan kereta api. Orang yang berpengaruh, punya jabatan, ungkapannya karena dia membela perempuan, saya mengusulkan agar perempuan ditaruh di tengah, laki-laki di depan, dan di belakang. Ini kan menunjukkan bahwa kualitasnya orang itu ya begitu. Lucu itu loh. Beda dengan ungkapan orang yang memang memiliki ilmu itu. Karena pakai nalar.
Nah, kita ini sekarang dihadapkan dengan berbagai masalah tentang orang-orang yang ditempatkan bukan pada porsinya. Padahal dalam istilah kita yang keren kan, harus the right man on the right place. Orang itu di bidang apa, tempatkan di situ. Masa ngurusi makanan, yang ngurusi orang yang dulu ngurusi pembangunan. Kan beda itu. Makanya ya ahli tata boga. Yang ngurusi malah orang-orang militer, polisi. Lucu. Katanya ahli tata boga, ternyata disiplin ilmunya ahli serangga. Kan aneh gitu. Dan itu dimanfaatkan memang oleh orang-orang yang kepingin cari keuntungan. Karena orang itu yang ingin mencari keuntungan, kalau orang yang diajak kerja sama pinter, agak ribet, susah dibohongin. Satu contoh ya, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu bertemu dengan seorang anak kecil penggembala. Ditanya ini domba ini milik siapa? Milik tuan saya. Jumlahnya berapa? 100. Lalu dipancing oleh Sayyidina Umar. Saya beli 1 ya. Wah, nggak berani kalau nggak ngomong juragan saya. Lah kan juraganmu nggak tahu. Memang juragan saya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Orang memiliki keimanan, kecerdasan. Itu contoh. Seorang anak kecil, dia punya ilmu tentang keimanan. Tapi kalau orang itu nggak punya ilmu kayak gitu, maka dia mengiyakan. Iya ya, kan bos saya nggak tahu. Yang terjadi korupsi. Kejadian hal itu terjadi saat-saat sekarang ini. Orang yang disuruh mengurus jutaan, bahkan ribuan, bahkan miliaran, jutaan juga penduduk. Tapi dia nggak punya kemampuan. Karena dia bisa membayar, maka dialah yang mendapatkan tender. Berlaku hukum, siapa yang berani bayar, maka siapa yang menang. Itu muncul kalimat itu ya kira-kira 20-an tahun yang lalu. Dan itu menghegemoni orang. Sekarang terjadi. Istilah Jawa itu wani piro. Kata-kata itu sederhana. Tapi karena diulang, akhirnya menjadi keyakinan. Wani piro. Berani berapa. Seolah-olah segala sesuatu bisa diukur dengan uang. Jadi tidak malah hukum-hukum yang dulu sudah menjadi nilai-nilai keunggulan orang Indonesia. Itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu kan ungkapan dulu. Atau ungkapan Ki Hajar Dewantara tuh. Tuh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karso, tuturi handayani. Sekarang diketawakan tuh. Pertama ya, wani piro, berani bayar berapa. Itu menjadi meracuni pikiran orang. Awalnya candaan, lama-lama melekat jadi keyakinan karena diulang-ulang. Nah, sehingga banyak orang yang kalau nggak dibayar nggak mau. Karena prinsipnya wani piro. Dan sejak saya SD udah ada kata-kata yang itu doktrin dari barat. Time is money. Waktu adalah uang.
Kalau saya menggunakan waktu, saya harus dapat uang. Katanya begitu. Padahal penerapannya yang salah. Kemudian ada ungkapan yang tadi, orang Jawa itu, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Orang melakukan kegiatan baik, yang dalam bahasa Islam itu mal soleh, itu diajari oleh Allah untuk ikhlas. Tapi nilai-nilai ikhlas sudah nggak ada. Karena ada tadi, wani piro, sudah nggak bahasa ikhlas lagi. Padahal harusnya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tidak punya tendensi apa-apa, dan semangat bekerjanya. Semangat untuk melakukan kebaikan. Karena dia meyakini bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat. Sekarang dibalik. Sebaik-baik orang yang bermanfaat, orang baik, baik-baik manusia yang bisa ngibuli orang lain kayaknya. Bisa membodohi orang lain. Naudzubillah ini. Jadi kalau ngelihat di kehidupan kita bernegara di Indonesia itu lucu. Sampai kapan akan begini? Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip ya, sebetulnya orang itu jahat. Karena orang itu bodoh. Bodoh diangkat jadi ketua. Mau dibawa kemana ini anggota itu? Contoh konkret lah, imam sholat. Imamnya itu nggak ngerti tata-tata sholat. Kan kacau itu sholatnya. Itu. Jadi sekarang nih banyak kejadian-kejadian yang kita lihat, kita rasakan akibat dari orang-orang yang memimpin, mungkin lembaga, mungkin badan, mungkin urusan-urusan lain di tingkat pusat maupun daerah. Orang-orang yang tidak punya kapasitas memimpin. Maka fang tadi rusa'ah, kita harus mau maneni kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Indonesia dikenal dengan gemah ripah loh jinawi. Itu. Di dalam bumi terkandung kekayaan, laut mengandung banyak ikan, hutan mengandung rempah, mengandung kayu. Tapi karena dikelola oleh orang yang bodoh, masa kayak ibarat pepatah, ayam mati di lumbung padi. Ini terjadi. Ayam kan makanannya itu padi. Kok bisa mati di lumbung padi? Jadi penduduk Indonesia itu tinggal di daerah yang gemah ripah loh jinawi. Itu ada nyanyian tongkat dan kayu jadi tanaman. Nancepin tongkat jadi tanaman. Saking suburnya. Tapi orang yang melarat, orang yang susah terlalu banyak. Orang yang bingung, orang yang stres, semakin hari semakin bertambah. Mudah-mudahan ini oleh Allah akan dihentikan lah. Kita sudah cukup jengkel dengan keadaan-keadaan yang mereka pakai pasal-pasal yang dibikinkan untuk menguntungkan mereka sendiri. Ya bisalah dilihat di media sosial di mana orang-orang pintar itu tersingkirkan. Sementara orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang bodoh ditampilkan. Kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Tapi ini masalah serius, masalah amanat umat. Nah, awal mulanya tadi wani piro. Jadi siapa yang akan dipilih
Pemilihnya sudah punya prinsip. Siapa yang ngasih, tak pilih. Itu doktrin itu yang saya maksud tadi. Ketika masyarakat, rakyat kecil sudah terdoktrin oleh kata-kata siapa yang bayar. Padahal dibaliknya, yang kamu pilih adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Maka kita harus kembali kepada keyakinan-keyakinan yang ditanamkan oleh orang-orang salafus soleh, orang soleh, para ambiya, para nabi, dan tokoh-tokoh kita yang berpendidikan lah, yang memiliki prinsip-prinsip hidup. Ingarso sung tulodo, kalau di depan dia memberi contoh. Ing madyo maun karso, kalau di tengah dia merangkul. Tut wuri handayani, kalau dia lagi dipimpin sendiko dawuh, sami nawatokna. Sekarang jadi kebolak-balik. Yang dipimpin gak mau taat, yang memimpin sewenang-wenang. Itu kayak lingkaran setan. Gimana gua mau taat, mau saya diajak maksiat? Gimana saya mau taat? Saya nggak mendapatkan kesejahteraan, saya suruh bayar pajak terus. Gimana saya membayar pajak, ternyata uangnya diembat, kan rusak. Awalnya dari mana? Dari memilih orang-orang yang tidak memiliki kemampuan memimpin. Dari tingkat pusat, mohon maaf ya, presiden, sampai mungkin tingkat RT. Sekarang apalagi di daerah-daerah kayak kita di perumahan, menjabat jadi ketua RT itu beban. Sehingga yang mau aja, yang mau dilalah orang nggak memiliki kemampuan. Ya sudah. Padahal ada hadis lain. Tiap kamu adalah pemimpin. Dan kamu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan dimintai tanggung jawaban bagaimana kamu memimpin. Nah, kita paling enggak mengoreksi kepada diri kita sendiri, karena setiap kamu berarti kita adalah pemimpin. Sebagai seorang kepala rumah tangga memimpin anak dan istri, kita koreksi, benar apa enggak? Kemudian sebagai pegawai apa, kita punya anak buah, benar apa enggak? Seperti yang udah pernah saya ungkapkan, islah nafsaka yasluh lakanas. Kalau setiap individu memperbaiki diri masing-masing, maka secara jama'i akan menjadi sebuah kekuatan untuk menuntut kebenaran. Itu saja kayaknya pandangan saya. Kita harus bersabar, yakin bahwa kita sedang diuji oleh Allah, diberi pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kecakapan untuk memimpin. Mudah-mudahan ini akan berakhir. Suatu ketika akan muncul Satrio Paningit, pemimpin yang diidam-idamkan di semua lini. Yakni orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki pengaruh karena dia orang karismatik, dan orang itu benar-benar memiliki uang sehingga nggak rakus untuk mencari keuntungan. Orang yang memiliki keuangan jadikan ketua sehingga dia tidak punya keinginan untuk korupsi karena dia sudah kaya. Itu yang ideal. Orangnya pintar, berpengaruh, kaya, jadi pemimpin. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Oke.
Ustadz atas sarahannya hari ini. Semoga bisa menjawab kegelisahan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.